Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Vina Amri Mufrida dengan NIM 207200054 dan teman saya Ria Yanatul Hasanah dengan NIM 207200043 yang akan mempresentasikan materi anti kempal dan pengeras. Baik, simak videonya baik-baik teman-teman. Pengertian anti kempal dan pengeras. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi anti kempal atau anti checking, yaitu merupakan bahan tambahan pangan yang dapat mencegah penggumpalan dan menjaga agar bahan tersebut dapat dituangkan dari wadahnya, atau yang dapat meningkatkan karakteristik aliran suatu bahan pangan berbentuk seperti susu bubuk, merica bubuk, garam halus, gula pasir, dan lain-lain. Anti kempal sendiri merupakan senyawa yang dapat menyerap air dengan melapisi partikel-partikel bubuk yang dapat menyebabkan penolakan penyerapan air atau bubuk dan atau karena bahan tersebut tidak dapat larut air. Pengeras atau firming agent adalah bahan tambahan makanan untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan pada makanan seperti pada buah-buahan dan sayuran atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Penggunaan anti kempal dan pengeras dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan anti kempal dan pengeras dalam kehidupan sehari-hari. Anti-checking agent atau anti kempal dan pengeras atau firming agent biasanya digunakan dalam bahan pangan yang sifatnya berbentuk bubuk, dan ada beberapa macam bahan anti kempal dan pengeras yang dapat digunakan dalam bahan pangan. Seperti contohnya bahan anti kempal aluminium silikat, itu biasanya digunakan untuk susu dan krim bubuk dengan batasan maksimumnya yaitu 1 gram per kilogram tunggal atau campuran dengan anti kempal yang lain. Selanjutnya yaitu ada kalsium aluminium silikat. Biasanya itu digunakan pada serbuk garam dengan rempah atau bumbu serta merica, gula bubuk, dan garam meja. Untuk batasan maksimum penggunaannya, garam meja 10 gram per kilogram, serbuk garam dengan bubuk merica yaitu 20 gram per kilogram, dan untuk gula bubuk yaitu 15 gram per kilogram. Selanjutnya ada kalsium silikat. Penggunaannya itu sama seperti untuk produk-produk yang menggunakan kalsium aluminium silikat, ditambah untuk penggunaan susu bubuk dan krim bubuk. Batasan maksimumnya yaitu 10 gram per kilogram tunggal atau campuran anti kempal lain. Selanjutnya ada silikon dioksida. Itu biasanya digunakan untuk baking soda dan bumbu masak seperti MSG, Royco, dan sejenisnya. Untuk batasan penggunaan maksimumnya yaitu 1 gram per kilogram. Selanjutnya ada magnesium oksida dan magnesium stearat yang digunakan pada susu dan krim bubuk. Untuk batasan maksimum penggunaannya yaitu 1 gram per kilogram. Selanjutnya penggunaan pengeras atau firming agent dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bahan pengeras yang pertama yaitu kalsium glukonat. Biasanya itu digunakan pada buah, sayur kalengan dengan batasan maksimum penggunaannya itu secukupnya saja. Yang kedua ada kalsium klorida yang biasa digunakan pada sayur kalengan, apel kalengan, dan jeli. Batasan penggunaannya yaitu 260 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan pengeras yang lain. Yang ketiga ada kalsium karbonat yang digunakan pada jeli. Untuk batasan maksimumnya 200 mg per kilogram. Dan yang keempat ada aluminium sulfat yang biasa digunakan pada acar mentimun dengan batasan secukupnya. Dan yang kelima ada kalsium laktat untuk menstabilkan struktur buah-buahan, sayuran, dan kentang selama pemrosesan, dan dapat pula berfungsi sebagai antioksidan. Yang keenam ada kalsium sitrat yang berfungsi untuk meningkatkan tekstur sayuran kalen agar tidak mudah terdapat jamur. Untuk batasan maksimumnya yaitu 200 mg per kilogram tunggal atau dengan campuran dengan pengeras lain.
yaitu 450 mg per kilogram, dan untuk irisan tomat 800 mg per kilogram. Dan yang kedelapan ada aluminium amonium sulfat, aluminium natrium sulfat, aluminium kalsium sulfat yang digunakan pada acar mentimun pada botol. Itu ditambahkan secukupnya untuk mempertahankan tekstur acar. Jenis anti kempal dan pengeras sintetis dan alami, yaitu jenis-jenis zat anti kempal dan pengeras sintetis dan alami. Yang pertama yaitu anti kempal atau anti-caking alami. Anti kempal alami itu berasal dari tumbuhan dan hewan seperti limbah abu sekam padi, abu daun bambu, dan ampas tebu. Untuk anti kempal sintetis itu contohnya yaitu aluminium silikat, aluminium silikat, kalsium silikat, dan silikon dioksida. Untuk pengeras atau firming agent yang berasal dari bahan alami yaitu pengeras yang diperoleh dari alam seperti contohnya kapur sirih, batu gamping, atau kapur tohor. Sedangkan pengeras sintetis yaitu pengeras yang merupakan pengeras yang dibuat oleh manusia yang sedemikian rupa itu diproses hampir mirip dengan aslinya. Seperti contohnya yaitu kalsium glukonat, kalsium klorida, kalsium karbonat, dan aluminium sulfat, serta ada kalsium sitrat, monokalsium fosfat, aluminium amonium sulfat, aluminium natrium sulfat, dan aluminium kalium sulfat. Prinsip kerja anti kempal dan pengeras. Anti-caking atau anti kempal itu biasanya ditambahkan pada bahan-bahan berbentuk tepung atau butiran yang bersifat higroskopis untuk mempertahankan sifat butirannya. Zat ini akan melapisi partikel-partikel bahan dan menyerap air yang berlebihan atau membentuk campuran senyawa yang tidak dapat larut. Pada umumnya, yang sering digunakan adalah kalsium silikat. Kalsium silikat digunakan untuk mencegah pergerakan soda, kue, atau mencegah pergerakan garam meja. Kalsium silikat juga efektif menyerap minyak dan senyawa organik nonpolar lainnya, sehingga sering dipakai dalam campuran tepung dan rempah yang mengandung minyak atsiri. Kalsium serat sering ditambahkan ke tepung untuk mencegah penggumpalan selama pengolahan dan agar tidak larut air. Zat anti kerak lainnya yang digunakan pada industri pangan adalah natrium silikoaminat dan magnesium silikat. Senyawa ini tidak larut air, daya serap airnya berbeda-beda. Bahan anti kempal ini tidak toksik dan ikut termetabolisme tubuh sejauh batas jumlah yang diperbolehkan. Mekanisme pengeras. Semakin rendah kandungan kalsiumnya, buah dan sayuran akan mudah layu dan lunak. Penambahan kalsium banyak diaplikasikan pada buah dan sayuran sebelum dan sesudah panen untuk menunda proses pematangan. Selain itu, proses pengerasan dan ketahanan terhadap proses pelayaran dihasilkan dari kestabilan sistem membran dan pembentukan kalsium pektat untuk menambah pengerasan pada dinding sel dan penguatan pada kulit buah dan sayuran. Dampak pemakaian anti kempal dan pengeras. Dampak penggunaan anti kempal dan pengeras. Yang pertama, menimbulkan gangguan fleksibel pencernaan yang dapat disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Yang kedua, gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh senyawa aluminium sulfat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Yang ketiga, mengganggu perkembangan enzim pada balita dan bayi yang disebabkan oleh kalsium. Cara
pembuatan anti kempal dan pengeras dari bahan sekitar. Adapun pembuatan zat anti kempal yaitu pembuatannya berasal dari bahan alami di sekitar kita, antara lain dengan memanfaatkan limbah sekam padi untuk dijadikan sebagai silika dioksida. Nah, cara pembuatannya itu dimulai dengan mencuci sekam padi menggunakan asam sitrat 5% sebagai pelakuan pendahuluan, dilanjutkan dengan pembakaran pada suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan karakterisasi silika sekam padi dan silika sintetik sebagai pembanding. Dan terakhir itu pengaplikasian silika sekam padi dan silika sintetik masing-masing 0,5 dan 1% sebagai bahan anti-checking yang bisa digunakan pada tepung bumbu dan lain-lain. Pembuatan pengeras atau firming agent dari bahan alami yang berada di sekitar kita antara lain yaitu dengan melarutkan kapur sirih atau batu gamping atau kapur sour dalam air secara terus-menerus selama 7 hari sehingga menjadi kapur bubur yang lembut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.